Tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu, silakan duduk. Saya tutup pintunya dulu ya, biar menjaga privasi, menutup pintu dan sampiran. Perkenalkan ya Ibu ya, nama saya Bidan Fani. Saya bertugas pada siang hari ini. Dengan Ibu siapa? Dan Ibu Azza. Ibu Azza. Usia berapa Ibu? Usia saya udah 29 tahun. Oh iya, baik. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Jadi kedatangan saya ke sini ini pengen tahu Ibu informasi tentang kanker serviks kayak gitu. Ibu ingin mengetahui tentang kanker serviks. Ya. Sebenarnya Ibu sudah seberapa yang Ibu tahu tentang kanker serviks Ibu? Belum Tahu tahu. sama sekali. Baik. Jadi di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang kanker serviks ya Bu ya, dengan maksud agar Ibu mengerti apa itu kanker serviks, penyebab dari kanker serviks, serta tanda gejala dari kanker serviks, dengan tujuan agar Ibu mengetahui bagaimana cara penanganan dan pencegahan dari kanker serviks ini. Bagaimana Bu? Sudah siap? Baik, saya mulai ya Bu ya. Nah, kanker serviks adalah kanker atau tumor ganas primer karena metaplasia jaringan epitel yang terjadi pada serviks atau leher rahim, yaitu pintu masuk ke arah rahim yang terletak di antara uterus dan vagina Bu. Nah, untuk penyebab dari kanker serviks ini yaitu HPV atau human papilloma virus. Nah, faktor resikonya yaitu melakukan hubungan seksual di usia muda, kemudian berhubungan dengan multi partner, merokok, kemudian memiliki banyak anak, kemudian sosial ekonomi yang rendah dan perilaku menolak seksual ya Bu ya. Nah, untuk klasifikasi dari kanker serviks sendiri itu yang pertama ada stadium 0 atau karsinoma in situ atau infeksi awal HPV. Kemudian stadium 1 itu proses infeksi memasuki serviks dengan kedalaman invasi 5 sampai 7 cm dengan luas luka kurang lebih 4 cm ya Bu. Kemudian ada stadium 2. Stadium 2, tumor mulai menyebar ke serviks tetapi tidak sampai ke dinding panggul atau sepertiga bawah vagina. Kemudian stadium 3, tumor menyebar ke dinding panggul dan sepertiga bawah vagina yang menyebabkan hidronefrosa ya Bu ya, atau kelebihan cairan pada ginjal. Kemudian ada stadium 4, yaitu tumor menyebar ke luar panggul, rektum dan hingga lebih luas lagi ya Bu. Nah, kemudian ada tanda gejala dari kanker serviks Bu. Untuk prakanker tidak akan memunculkan gejalanya. Gejala ini akan muncul pada saat kanker invasi, yaitu perdarahan saat berhubungan seksual dan keputihan yang abnormal. Kemudian adanya nyeri pinggang dan perut bagian bawah. Kemudian ada oliguria hingga anuria ya Bu ya, atau produksi urinnya itu sedikit Bu. Nah, kemudian ada odem pada daerah tungkai kaki. Kemudian ada diagnosa dari kanker serviks. Untuk deteksi dininya itu kanker serviks bisa dilakukan pemeriksaan pap smear dan IMPA-test. Nah, untuk pemeriksaan klinisnya bisa dilakukan pengambilan sel serviks, kemudian USG serta CT scan ya Bu ya. Nah, untuk komplikasi dari kanker serviks ini, yang pertama ada akibat kanker serviks stadium lanjut, yaitu karena penyebaran kanker serviks hingga ke ujung syaraf, tulang dan otot sehingga menyebabkan rasa nyeri yang luar biasa. Kemudian perdarahan yang berlebihan bisa pada saat BAK. Kemudian ada gagal ginjal hingga kematian ya Bu. Nah, untuk yang kedua ada akibat efek samping pengobatan kanker, yaitu ada menopause dini, kemudian penyempitan vagina serta penumpukan cairan pada tubuh. Nah, ada juga pencegahan dari kanker serviks ya Bu ya, yaitu menjalani pola hidup yang sehat, memenuhi kebutuhan nutrisi yang cukup, kemudian ada juga menjaga kebersihan diri, sanitasi lingkungan serta penggunaan air bersih. Nah, kemudian tidak melakukan hubungan seksual di usia muda dan saling setia kepada pasangan. Ada juga tidak merokok ya Bu ya. Kemudian melakukan pap smear 2 tahun sekali untuk yang aktif berhubungan seksual. Kemudian lakukan vaksinasi HPV jika pernah berhubungan seksual. Nah,
Untuk penanganannya sendiri itu kanker serviks yang untuk stadium pertama itu bisa dilakukan pemeriksaan untuk dilakukan histerektomi dan kemoterapi ya Bu ya. Untuk stadium 2 bisa dilakukan kemoradiasi, radiasi, kemudian kemoterapi dan histerektomi. Untuk stadium 3-nya bisa dilakukan kemoradiasi dan radiasi, dan untuk stadium 4-nya bisa dilakukan paliatif, kemoradiasi paliatif dan radiasi paliatif Bu. Nah seperti itu Bu, apakah bisa jelas? Ada yang mau ditanyakan nggak Bu? Tidak ada. Tidak ada, baik. Jika tidak ada yang mau ditanyakan, saya evaluasi sedikit ya Bu ya. Untuk penyebab dari kanker serviks ini apa saja ya Bu? Penyebabnya itu hubungan seksual di usia dini, kemudian hubungan seksual dengan banyak orang, kemudian merokok, status sosial ekonominya rendah, kemudian infeksi menular seksual, dan memiliki banyak anak. Oh, baik, berarti Ibu sudah paham apa yang saya jelaskan ya Bu ya. Nanti jika ada tetangga Ibu atau keluarga Ibu yang mengalami tanda gejala dari kanker serviks ini, bisa langsung ke tenaga kesehatan ya Bu ya, untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut. Baik, terima kasih Bu atas kunjungannya.